sehingga mohon dengan hormat agar bapak-bapak sekalian yang memang tidak membawa atau tidak ada undangan Nabi mohon. Yang kami hormati Bapak Dr. Handas Akmal Malik MSI selaku PJ Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Harun STSH MSI selaku Wali Kota Samarinda. Yang terhormat Bapak Haji Awang Dharma Bakti STMP selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Islamic Center Samarinda, mudah-mudahan diberikan panjang umur, kesehatan, zahir dan batin. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Sekolah Islam SD dari mulai TK, SD Al-Quds dan SMP Al-Quran As-Qalan. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu wali murid, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita ini menjadi para penghafal Quran. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu Bapak, Ibu-ibu, semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati,
nikmat pikiran, nikmat tangan, nikmat kaki, tapi nikmat yang paling besar yang mengalir sesudah kita mati adalah nikmat waladun shalihun, anak yang soleh yang soleh. Anak yang soleh inilah yang sekarang susah kita menjaganya. Ibu saya dengan ibu sekarang itu jauh lebih berat ibu sekarang menjaga anak-anak. Betul. Ibu saya dulu hanya mengawal kepala saya dari satu TVRI. Sekarang setiap orang punya TV. Apa namanya? YouTube. www.youtube.com. Internet. Di dalamnya ada judi online. Dapat uangnya dari mana? Pinjol. Pinjaman online. Kalau kita sudah mulai akil balik dari mana? Seks online. Mohon maaf, beri maaf. Ini kenyataan. Teman saya, Ustadz, rahasia handphone di sekolah. Ditangkap handphone, dipanggil ibunya. Ini anak ibu sudah kurang ajar. Anak ibu handphonenya nggak betul. Anak ibu sudah kelewatan batas. Ngamuk kawan saya. Mohon maaf Pak Ustadz, kata istrinya datang. Itu handphone suami saya. Bapaknya aja tidak bisa terkendali, apalagi anak-anaknya. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan ini kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, ternyata kenakalan bapak. Waspada. Mulai rambut ibu, pakaian ibu, aurat ibu. Tapi sekarang kenyataannya, ibu punya beban. Tidak hanya menjaga anak, menjaga suami lagi. Betul. Banyak yang ada. Itulah cara orang Samarinda menyelamatkan Abdul Somad. Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu Abdul Somad itu, cuma ceramah aja, tabligh akbar kesana kemari, mana santrinya? Kamu belum ke Samarinda. Nanti kalau kamu ke Samarinda, kamu akan lihat di setiap rumah, di setiap ruang tamu ada gambar tulisan. Datanglah ke Samarinda. Allahu Akbar. Kira-kira di antara bangunan Masjid Islamic Center Samarinda ini, yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling hebat, tanya Pak Ketua, Pak Awang, yang paling hebat dari bangunan ini adalah fondasi yang ada di dalam. 6 miliar habis uang itu belum nampak lagi bangunannya. Ini yang di dalam, yang fondasi, tiang panjang ditanam ke dalam. Dia memang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang mana? Yang kelihatan adalah kubahnya. Begitulah agaknya bangunan Masjid Islamic Center. Fondasi yang ditanam, yang menyangga bangunan, yang menjadi dasar utama. Itulah guru-guru penghafal Quran. Mereka tidak kelihatan. Tapi kubahnya yang di atas itu yang kelihatan. Jadi kubah itu inilah diatur semuanya. Bernyamun, Fayakun. Itu tidak terjadi di Samarinda. Kenapa? Karena di Samarinda jangankan ibunya, jangankan bapaknya, anak SD-nya saja hafal 12 juz Al-Quran. Tadi nama-namanya sudah dipajang. Bulan 10 juz, bulan 12 juz, bulan 3 juz, bulan. Itu baru anak-anaknya. Apalagi bapaknya. Kalau nggak percaya, itu baru anaknya yang dilahirkan, ibunya nggak tahu juga. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz, saya nggak ngaji Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz, tapi saya mau balas dendam. Sakit
ke SD Al-Quds. Allahu Akbar. Begitu ini banyak orang tua sekarang. Saya ini orang kampung Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz, saya nggak hafal Quran Pak Ustaz, anak saya mesti dibodoh dari saya. Jangan sampai, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hai kepala rumah tangga, bapak rajin tahajud, rajin duha. Kalau anak istri tidak bisa baca Quran, selangkah kakimu masuk surga, selangkah juga masuk neraka. Ibu bakmu panjang, mungkin anakmu panjang, mungkin anakmu panjang. Tapi kalau anak tidak baca Quran, maka engkau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota lain bingung, anak mau dimasukkan kemana, anak mau sekolah kemana, tapi di Samarinda tidak ada bingung-bingung. Kenapa? TK Al-Quds, SD Al-Quds, SMP Sekolah, tamat SMP Sekolah, langsung dikirim ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Tadi saya di belakang dikasih tahu, Ustaz Somad tamat SMP Sekolah, sudah bisa langsung belajar di SMA Al-Azhar Mesir. Dalam hati saya sakit tadi yang saya bilang. Kenapa Ustaz sakit hati? Saya tamat SMA 96, baru bisa ke Mesir 98. 96 saya sudah tamat SMA, gak bisa ke Mesir. 98 baru pergi ke Mesir. Lahir 77, 98, umur 21 tahun baru bisa sampai ke Mesir. Di kamarnya ada layar besar, di kamarnya ada pistol besar, internet gak putus, wifi. Siapa yang memberikan layar besar? Kami, Pak Ustaz, bapak ibunya. Siapa yang memberikan kamar besar? Kami, Pak Ustaz. Siapa yang memberikan internet non-stop 24 jam? Kami, Pak Ustaz. Siapa yang menyuruh dia main terus, gak melarang? Kami yang membiarkan dia, Pak Ustaz. Dia gak sekolah, dia gak mandi, dia gak makan, dia gak sholat. Terus sekarang dia sudah begini, siapa yang salah? Ustaz. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Anak-anak ini fitrah, suci, bersih. Siapa yang merusak anak ini? Fa abawahu, kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya, yuhawwidanihi, merubah anak jadi Yahudi, yunassirani, mencoba anak jadi Nasrani, yumajjisani, merubah anak jadi Majusi. Anak ini tulus, anak ini bersih, anak ini murni. Yang merusaknya adalah bapak dan ibunya. Ustaz jangan marah-marah, ini bukan marah. Ini kalau enggak ini suaranya, ini parahnya menggema. Itu makanya saya suaranya pelan-pelan. Kalau cepat-cepat nanti seperti orang ngomong, bapak ibu suara bapak kita bicara mudah-mudahan semua anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari ganja, selamat dari lem kambing. Kok lem kambing Pak Ustaz? Anak-anak pergi ke toko bangunan, beli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup lem kambing, tempelin sama Pak Kapolsek, kelepar. Apa kata dia sambil goyang? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut pada Allah. Mabuk lem kambing katanya. Hai bapak-bapak penjual lem kambing, dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau ada anak-anak beli lem kambing, tolong tanya dulu surat izin pengantar dari mana. Jangan jual lem kambing sembarangan. Kalau ada anak-anak bawa botol beli bensin, jangan kasih. Kenapa? Dia akan hirup, mabuk pertama. Ini yang saya ceritakan ini ada atau tidak ada? Ada. Anak laki-laki di bawah anak perempuan, di bawah nonton, di bawah
Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank